Kemudian gimana sekarang pendidikan anak? Ya, kalau bicara pendidikan anak ya ibu yang tanggung jawab. Bapaknya milihkan buat anaknya ibu yang solehatan. Al-ummu madrasatun. Ibu itu madrasah. Jadi kalau anak ditinggal mati bapaknya, insya Allah aman. Si ibu nggak kawin lagi, aman insya Allah. Tapi kalau umpamanya ibunya yang meninggal dunia, bisakah seorang ayah sendiri mengurus anaknya? Nggak bisa. Itu bedanya lelaki dengan wanita. Makanya nggak mungkin bisa disamakan. Kalau wanita ditinggal mati suaminya, sampai mati dia tidak menikah, mampu. Tapi kalau seorang lelaki ditinggal mati istrinya, pagi istrinya dimakamkan, siang hari mulai ta'aruf. Nah, karena memang boleh jamaah seperti itu takdirnya, kodratnya seperti itu. Kemudian apa yang perlu ditanamkan kepada anak kita? Kalau Anda boleh kasih masukan, baca surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Coba kita baca surat Luqman. Surat Luqman. Udah dapat ayat 13. Nah, siapa yang mau baca? Fadhal. Masya Allah. Mic-nya mana mic-nya? Wa idh qala Luqman li banihi Luqmanu. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asyraka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Masya Allah. Ini bacaan Quran juga bisa menjadi ukuran agamanya baik apa tidak. Ini bujangan juga. Udah nikah? Belum? Oh, kan udah kelihatan kan. Nah, artinya kalau punya bapak yang bisa ngaji, insya Allah ngajarin anaknya ngaji. Anak ingat punya teman seorang jenderal, dia cerita, ana wajibkan di kantor itu sholat duhur berjamaah. Yang jadi imam siapa aja lah, Fadl jadi imam, kata jenderalnya. Suatu hari kita adakan tes baca Quran. Ternyata yang jadi imam banyak yang gak bisa baca Quran. Hanya saja karena komandannya nyuruh ya, wah dia jadi imam. Perlu dites bacaan. Soalnya sholat duhur ini bacaannya gak keras kan, gak ketahuan ini bisa baca Quran apa enggak. Maka penting. Maka kita lihat bagaimana Luqman memberikan pelajaran kepada anak. Apa pelajaran pertama buat anak kita? Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai ananda. Penting orang tua memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang indah, yang mendekatkan diri sama anak. Kadangkala anaknya nakal, jangan dipanggil yang nakal sini. Oh ini anak-anak ini nakal ini memang Ustaz. Akhirnya nakal beneran. Tapi panggil dengan panggilan yang indah. Fulan, Masya Allah,
Ini yang hidayat, sini yang hidayat. Dengan harapan dia dapat hidayah. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai Ananda. Nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil hubungan dia sama anaknya. Engkau itu anakku, nak. Engkau itu bagian dari diriku. Apa nasihatnya? La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Siapa di antara kita waktu kecil dipanggil sama bapaknya dikasih nasihat seperti itu? Jarang. Orang tua berpikir pendidikan anak TK, SD, merasa selesai sudah tugas anak. Belum selesai. Pendidikan pertama buat anak kita, jangan melakukan kesyirikan. Nabi alaihissalam waktu mendidik sepupunya Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Apa yang pertama? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Anak, wahai bocah, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini pendidikan awal buat anak kita. Tumbuhkan di diri dia kebesaran Allah Jalla Jalal. Nah, kau perlu apa? Minta sama Allah. Karena kesyirikan ini jamaah, dosa yang tidak terampuni. Jangan dipikir kalau orang Islam gak mungkin berbuat syirik. Antum berpikir, anak sudah haji 7 kali, umrah 10 kali, gak mungkin lakukan kesyirikan. Siapa yang menjamin? Orang yang hafal Quran gak mungkin murtad. Siapa yang menjamin? Allah mengatakan kepada Nabi SAW, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu berbuat syirik. Ini Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi itu peringatan buat umatnya, jangan meremehkan kesyirikan. Kalau kamu berbuat syirik, semua amalanmu gugur. Engkau akan jadi orang yang merugi. Maka Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tadi, jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Apakah di negeri kita kesyirikan sudah hilang? Belum. Masih ada orang Islam yang mengagungkan lautan. Masih ada yang mencari jodoh di hutan. Ada jemaah. Kalau mencari jodoh berangkat ke, iya, di Banyuwangi ada hutan apa? Alas Purwo. Ada. Kemudian ada lagi Gunung Kawi. Itu orang-orang yang mau cari jodoh berangkat ke sana. Yang cari pekerjaan nggak dapat berangkat ke sana. Kemudian ada orang pula yang kalau punya utang, apa yang dia lakukan? Ini tugasnya OJK. Kalau punya utang, dia cari orang yang bisa menggandakan uang. Itu banyak jamaah. Ana pikir kisah terakhir adalah kisah Dimas Kanjeng. Selesai. Ternyata muncul lagi orang lain, Oh, masalahnya pendidikan dari awal nggak diajarin. Itu anak punya teman cerita kita, Ustaz, ritualnya untuk menggandakan uang. Padahal nggak mungkin jamaah. Tapi ada ritualnya mereka. Harus potong ayam hitam, harus pasang dupa, pasang ini, itu, macam-macam. Dan ada seorang yang awalnya sholat, gara-gara dia ikut ritual seperti itu, akhirnya tidak sholat. Jangan meremehkan kesyirikan. Ada ibu-ibu yang kepingin suaminya tetap cinta sama dia, berangkat ke dukun. Ada yang berangkat ke dukun ibu? Dulu enggak, dulu masih banyak dukun. Sekarang ini sudah berkurang. Karena dukun sudah tidak laku. Akhirnya namanya berubah sekarang.
Apa nama dukun sekarang? Orang pintar, Masya Allah orang pintar gitu. Nggak ada dukun Ustaz. Haram berangkat ke dukun Ustaz. Syirik nanti enggak. Kalau gimana kok orang pintar Ustaz? Dilihat lagi. Nama itu tidak merubah hakikat. Maka jangan melakukan kesyirikan. Orang tua kasih nasihat anaknya. Dan sekarang banyak tontonan-tontonan di televisi. Anak pernah nonton sinetron ya, Wallahu a'lam, mungkin 10 tahun yang lalu. Potongan aja. Jadi ada seorang anak yang soleh, kalau dia punya masalah, yang dipanggil itu bukan Allah, guruku. Itu datang gurunya, memberikan arahan. Anak perhatikan, oh, ini yang bikin film siapa? Kenapa kok bukan manggil Allah, tapi manggil gurunya? Panggil aku 3 kali, aku datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua ajarkan kepadanya, nah kalau kamu mau minta, memohon, minta sama Allah. Anaknya minta sepeda, ajarin, nah kalau kepingin sepeda, Abah ini cuma kerja, minta rizki sama Allah supaya Abah dapat rizki, Abah beliin sepeda. Allah yang kasih rizki. Mulai awal ditanamkan. Kemudian baca yang lainnya, nasihat Luqman berbakti kepada orang tua. Kemudian lihat di sini nasihat, ya bunayya aqimis shalah. Setelah masalah tauhid, berbakti sama orang tua. Yang ketiga, dirikan sholat. Kalau menikah dengan seorang suami yang tidak sholat, ya sudah, itu dosanya ibunya. Akan ditanya sama anaknya, ibu kok pilihin bapak kayak gini sih bu? Kalau bapaknya hitam keluar anaknya hitam, anak gak akan protes sama ibunya. Dia mengatakan, ibu kok mau sama bapak kayak gini, sehingga aku jadi korban, kulitnya juga hitam. Nggak ada, insya Allah nggak akan seperti itu anak. Tapi anak yang soleh, ketika dia dapat bapak yang nggak sholat, dia tanya, ibu kenapa ibu mau sama ayah? Masya Allah, ini udah panggil bapak-bapaknya semua. Maka tadi, sholat penting. Ajarkan kepada anak sholat. Suruh anak sholat mulai umur 7 tahun. Disuruh. Sebelum 7 tahun diajak, bukan disuruh. Disuruh itu karena anak sudah mulai paham omongan. Dan kalau kita lihat sabda Nabi SAW, muru auladakum bisolah li sab'in, suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Itu mengingatkan kita, umur SD itu berapa tahun? 7 tahun itu. Dari dulu Nabi udah ngajarin 7 tahun tuh mulai anak itu disuruh, udah bisa disuruh. Sebelumnya diajak, TK itu main-main anak atau gimana. Tapi umur 7 tahun disuruh. Sebagian orang tua subhanallah, kepedulian dia sama sekolah anaknya lebih besar daripada kepada sholat anaknya. Waktu subuh anaknya gak dibangunin. Waktu sekolah dibangunin anaknya. Bahkan dikasih janji sama orang tuanya, ayo nak nanti ibu beliin es krim apa. Sholatnya tinggal, gak masalah buat dia. Seharusnya ngomong, nak kamu gak sekolah gak apa-apa nak, yang penting sholat. Berani orang tua ngomong kayak gitu sama orang. Jarang yang berani. Dia lebih mementingkan anaknya sekolah SD. Belajar itu gak harus di sekolahan, gak harus. Tahun lalu anak membaca ada mahasiswa ITB, mahasiswa termuda ITB, umur 14 tahun, gak pernah sekolah SD, homeschooling sama ibunya. Itu di ITB. Kenapa? Karena banyak pelajaran di sekolah ini bisa disebut pelajaran yang kurang efektif buat anak-anak, ngabisin waktu aja. Dan itu terbukti. Ujian nasional itu ujian apa aja? Apa aja yang diujikan? Matematika, bahasa Indonesia, kalau SD IPA. Selesai, yang lainnya nggak ada diujikan. Ini pertanda yang diperlukan anak itu untuk dapat ijazah 3 aja. Kenapa kita kasih pelajaran-pelajaran yang akhirnya membebani hidup dia? Coba kalau dia diajarin hafal Al-Quranul Karim, akan lebih baik buat akhirat dia. Diajarin hafal hadis Nabi SAW. Maka tolong
jangan terlalu kepikiran dengan sekolah anaknya, ijazah anaknya. Anak harus belajar. Seorang muslim wajib belajar. Tapi tidak harus di sekolah SD, ada homeschooling sekarang, jamaah. Kemudian hal yang penting buat para jamaah, rizki itu tidak ikut ijazah. Ingat, rizki itu tidak ikut ijazah. Jangan dipikir antum S1 rezekinya lebih banyak dari yang lulusan SD. Berapa banyak lulusan SD Ana berjumpa, Masya Allah, ada konglomerat di Probolinggo. Dia cerita gak bisa baca, gak bisa nulis. Anak buahnya S2, dianya baca nulis gak bisa. Bahkan dia cerita, dulu saat Ana itu mulai hidup dari jualan kayu bakar, cari kayu bakar, sampai sekarang jadi raja mebel Jati dia. Anak kalau transaksi sama orang, anak nggak bisa nulis. Anak minta pembelinya itu yang nulis, Ustaz. Tapi anak tahu angkanya tahu. Jadi kalau dia tulis, setelah itu anak cek angkanya. Oh, ini kok kurang nolnya. Anak tahu itu. Iya, artinya urusan fulus ini harus tahu, jemaah. Makanya jangan terlalu terbebani dengan masalah anaknya itu harus dapat ijazah S1, ya Allah. Sekarang banyak S1 pengangguran. Kenapa? Karena dia waktu kuliah sudah nganggur dia itu. Hanya nambah waktu 4 tahun ngabisin duit orang tuanya untuk pengangguran lagi. Seharusnya SMA kerja udah. Maka kalau bicara didik anak, sudah jelaskan anaknya mau dibawa kemana. Di sini visi dan misi orang tua itu harus sama, anaknya mau dibawa kemana. Kesian anaknya, jadi korban orang tuanya nanti. Ketika visi dan misi orang tua nggak sama, ada orang tua yang pikirannya dunia. Bahkan nih, kenapa banyak orang tua itu tidak mau atau tidak mengizinkan putranya menikah dulu. Putrinya menikah, kalau putrinya kerja mau nikah, orang tuanya kurang suka, jangan dulu nikah. Anaknya yang laki udah bisa kerja, udah mau nikah, orang tua takut, jangan dulu. Kenapa? Karena bayangan orang tua, kalau dia menikah, dia nggak akan berbakti lagi sama orang tuanya. Dia akan sibuk ngurusin bininya. Begitu pula ketika perempuan itu menikah, orang tua takut nanti engkau disuruh berhenti kerja sama suamimu, nggak bisa bantu lagi orang tua. Orientasinya udah nggak jelas, mau dibawa kemana anak-anaknya. Maka tolong orang tua dari awal sudah mulai menyamakan visi dan misi. Nanti dibuka di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Gimana Nabi SAW menyamakan visi dan misinya bersama istri-istrinya. Itu perlu disamakan. Baik. Kemudian setelah bicara aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah engkau beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Seorang muslim itu tidak baik untuk dirinya sendiri. Sholat ini untuk pribadi, Jo. Tapi muslim itu harus jadi lentera yang menerangi orang lain juga. Melihat temannya nggak sholat, ayo ajak sholat. Dari kecil anaknya diajak, nak, engkau kalau lihat kemungkaran di sekolahan, lihat temanmu nggak sholat, ajak sholat. Di masjid main-main, kasih tahu supaya nggak main-main di masjid. Kemudian wasbir ala ma asabak, dia jadi kesabaran sama orang tuanya. Nak, sabar menghadapi kehidupan ini. Tidak selalu ya langit itu cerah. Kadangkala ada awan, kadangkala ada puting beliung yang menjadikan kehidupan kita porak-poranda. Inna dzalika min azmil umur, dan masih banyak yang lainnya, jamaah. Intinya orang kalau mau memelihara ikan itu harus kuliah 4 tahun di perikanan. Masa bapak-bapak, ibu-ibu mau melihara anak cukup 1 kajian selesai? Nggak cukup. Harus ada kajian rutin, terus belajar. Bapak-bapak cari, dalemin tentang Al-Quran yang Allah turunkan itu, supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Barakallahu fikum.